Selamat malam saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Ricky Gerungan kembali hadir lagi dalam Dialog Forum Publik. Saudara, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah terus berupaya untuk mendorong sektor perekonomian bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ada berbagai hal yang dilakukan saudara, salah satunya untuk mendatangkan wisatawan yang memang beberapa tahun lalu sempat meningkat drastis di Provinsi Sulawesi Utara. Topik pada malam hari ini kita pilih saudara kontribusi visa on arrival bagi pariwisata Sulawesi Utara, dan sudah nampak di layar narasumber yang akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan, dan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, staf khusus Gubernur bidang pariwisata sekaligus koordinator Satgas Pariwisata Sulawesi Utara, Pak Dino Gobel. Selamat datang di TVRI, Pak. Iya, baik ya kabarnya, Pak. Alhamdulillah. Dan selanjutnya Kadif Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Pak Frice Sumolang. Terima kasih sudah hadir di TVRI, Pak. Selamat petang, Pak Regi. Baik, dan di bagian kanan saya perkenalkan Dr. Denny Karur selaku akademisi. Terima kasih Pak Denny sudah hadir. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita berbicara tentang sektor pariwisata ini tentunya merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian yang ada di Sulawesi Utara. Namun dari pandemi COVID-19 memang mengalami penurunan, dan saat ini sementara bangkit. Apa dampak dari visa on arrival bagi daerah Sulawesi Utara? Kita akan berbincang. Saya langsung untuk mengawali ini saya ke Pak Dino dulu, Pak, boleh ya? Ya. Untuk awalnya, Pak, kondisi dari sektor pariwisata di Sulawesi Utara sampai hari ini, Pak, bisa dijelaskan ke pemirsa, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Untuk kondisi kepariwisataan di Sulawesi Utara sampai hari ini memperlihatkan indikasi yang sangat positif. Ya. Tanda-tandanya apa? Itu mulai terlihat bagaimana pasar wisata internasional itu mulai berdatangan ke Sulawesi Utara. Dibukanya aksesibilitas langsung dari Singapura melalui penerbangan Scoot Tiger yang terbang langsung, dan kemudian indikasi lainnya juga, selain Scoot Tiger membawa wisatawan asing datang ke Sulawesi Utara ini, juga tingkat hunian hotel itu mengalami peningkatan, disebabkan berbagai kegiatan di tingkat nasional, seperti MICE. MICE itu adalah Meeting Incentive Conference dan Expo, itu sudah kembali mempercayakan Sulawesi Utara. Jadi event-event, meeting-meeting dari sejumlah kementerian atau badan-badan dari tingkat nasional itu menjadikan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah, dan itu membawa banyak tamu. Poinnya di sini adalah bahwa pariwisata sudah terbuka, dan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan masyarakat dalam disiplin protokol kesehatan saat pandemi mulai melandai ini, itu melahirkan kepercayaan tingkat internasional maupun nasional. Kita tahu bersama Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambei, dan Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando itu berprinsip bahwa ketika pandemi berlangsung, di satu sisi kita memperketat disiplin penyebaran COVID, tapi di sisi lain ekonomi itu harus berputar. Nah, itu sebabnya ini di mix sedemikian rupa yang outputnya adalah ini, itu yang saya katakan tadi, kegiatan pariwisata sudah mulai berkembang, di balik aktifnya kembali kamar-kamar hotel yang tadinya ditutup karena kurang tingkat hunian, destinasi yang tadinya sepi, tidak ada kunjungan. Nah, ini sudah berkembang, sudah mulai ramai, dan serapan tenaga kerja mulai terjadi lagi. Nah, baik. Pak Dino, saya ke Pak Frice. Pak Frice, ini ada kebijakan pemerintah visa on arrival. Apa yang mendorong pemerintah sehingga VOA ini berlaku sampai saat ini? Silakan, Pak. Baik, pemerintah dalam hal ini imigrasi tentunya, ya, karena imigrasi sebagai ujung tombak dalam pintu-pintu masuk dan keluar di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi, tentu sangat mendukung bagaimana ketika pemerintah ingin meningkatkan, artinya dalam pemulihan ekonomi nasional.
Ya, untuk itu dari Direktorat Jenderal Imigrasi membuat satu kebijakan ya, bagaimana untuk mendukung pariwisata dan investasi yang ada, sehingga PLT Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat edaran yang dari tahap ke tahap itu meningkatkan jumlah negara yang bisa masuk sebagai subjek visa on arrival dan bebas visa kunjungan singkat. Saat ini dari surat edaran yang terakhir, Bandara Samratulangi itu sudah bisa menjadi tempat masuk bagi 86 negara untuk visa on arrival gitu. Nah, tentu ini adalah bagian dari keberlanjutan kebijakan-kebijakan imigrasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, dan juga bagaimana ketika Pak Gubernur Wali Dondo Kambe dan Pak Wagub Stephen Kando untuk mengundang wisatawan, ini sejalan ya dengan itu. Maka kalau kita melihat sekarang ini perkembangannya sangat dapat ada perkembangan yang positif, ke arah yang positif terkait dengan masuknya orang asing yang ada di Sulawesi Utara. Demikian. Baik, Pak Denny menyikapi kebijakan pemerintah visa on arrival ini mendorong mais tadi sudah disampaikan Pak Dino Gobel. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan VOA ini? Silakan Pak. Sebenarnya kunjungan visa untuk kunjungan untuk turis asing ya, visa on arrival, sebenarnya kita mendukung karena kami di Provinsi Sulawesi Utara sudah mendesain rancangan peraturan daerah. Nah sekarang dalam proses di DPRD, dan sudah mungkin minggu depan kita akan menetapkan tentang peraturan daerah tersebut. Nah dengan adanya peraturan daerah itu sebenarnya menunjang tentang kawasan pariwisata prioritas di Provinsi Sulawesi Utara. Karena itu di sana kita sudah mendesain bagaimana tempat-tempat kunjungan pariwisata yang prioritas, bukan hanya sebenarnya di Likupang, tapi bagaimana kunjungan itu bisa kita bagi tempat-tempat yang lain, bukan hanya Likupang, tapi bagaimana supaya tentang penyerapan atau bagaimana turis asing yang akan datang di Sulawesi Utara ini juga mengetahui tempat-tempat yang lain. Dengan VOA ini Pak Denny melihat bagaimana bisa mendorong kunjungan Pak? Kita pikir memang ini kita kan masih masuk dalam tahap untuk pemulihan tentang kasus tentang COVID ini. Tapi bagaimana pemerintah daerah itu mempunyai satu komitmen, bagaimana dia akan berkolaborasi dengan kawasan-kawasan pariwisata strategis yang lain agar supaya bagaimana ini turis ini bukan hanya datang mungkin di Bali, datang di Makassar atau datang di Manado, tapi bagaimana dia mungkin bisa mengunjungi tempat-tempat yang lain karena masing-masing daerah itu mempunyai keunggulan. Baik, Pak Dino tanggapi Pak. Jadi begini, ini bagus penjelasan yang dari Pak Vice, Kadif Imigrasi dan Pak Profesor Dr. Denny. Jadi kehadiran visa on arrival ini luar biasa. Ini menjadi trigger itu artinya pemicu. Di saat pariwisata itu berhadapan dengan pandemi, itu kita betul-betul zero. Tidak ada kegiatan sama sekali. Tidak ada turis yang datang, tenaga kerja banyak yang dirumahkan, pertumbuhan ekonomi di daerah itu melambat. Nah, tapi seiring dengan pandemi itu mulai melandai, nah pemerintah kemudian meluncurkan yang namanya visa on arrival. Artinya bebas kunjungan, visa saat kedatangan. Iya, saat kedatangan. Jadi turis itu datang, dia bisa langsung mengurus visa masuk hanya dengan syarat-syarat tertentu. Tidak ribet lagi harus sebelum pra kedatangan dari negaranya. Nah ini untuk Sulawesi Utara itu dilaksanakan pada 6 April 2022 ya. 2022 sesudah Bali. Sesudah Bali. Dan kemudian diikuti pula, visa on arrival ini untuk tadinya ada baru 20-an negara ya. 40-an negara, kemudian dia berkembang menjadi 80-an negara. Tidak hanya itu saja, pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah juga memberlakukan visa bebas visa kunjungan singkat untuk 9 negara ASEAN.
Nah, ini langsung menjadi dampak positif terhadap pariwisata Sulawesi Utara. Indikatornya apa? Sebulan sesudah visa on arrival itu diterapkan, data, kita bicara data. Yeah. Data itu memperlihatkan bagaimana wisatawan asing yang masuk melalui Singapura yang dibawa oleh Scout itu meningkat. Itu tercatat sebulan sesudah penetapan VOA itu menjadi 800. Bulan Mei itu ada 800 turis asing masuk. Dan di Juni dia meningkat lebih lagi. Jadi poinnya adalah bagaimana visa on arrival ini betul dia menjadi trigger pendorong sehingga pariwisata ini bisa bangkit. Bisa bangkit dan menghidupkan kelesuan ekonomi. Dan itu terasa di Sulawesi Utara. Ada sinergitas, tadi betul Pak Frice bilang, antara pemerintah pusat melalui Kemenkumham dengan kita di daerah. Bahkan Pak Gubernur itu begitu ngotot. Ketika awalnya Sulawesi Utara, dalam hal ini Bandara Samratulangi, sempat dalam kelompok belum masuk dalam kloter pertama pemberlakuan VOA. Pak Gubernur itu begitu ngotot. Dan ya kita mendapat blessing ya, berkah hadirnya putra daerah Pak Frice, Kadif Imigrasi Kumham, yang sebelumnya beliau dari Batam. Beliau ini motor VOA di Batam, dan ketika masuk Manado, combine sama pemimpin daerah ini, sehingga alhamdulillah VOA ini bisa langsung diberlakukan. Nah, terasa sekarang Pak, dampak kunjungan, dampak ekonominya, kita bisa melihat sekarang hotel mulai berkembang, bahkan seminggu terakhir event-event nasional itu mulai naik. Dan bulan lalu ada sekitar 30-an pengusaha-pengusaha Indonesia yang selama pandemi mereka stay di Singapura, belum pernah ke Jakarta malah. Mereka itu owner-owner properti tingkat nasional seperti pemilik dari Gowes kita sama-sama. Kita Gowes ya. Kayak Pak Joni Andrean, Pak Ghazali yang punya Plaza Indonesia. Mereka datang ke Manado. Mereka Gowes ini. Dan agen-agen Singapura juga melakukan kontak. Kemarin juga melalui Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang begitu agresif beliau ini berhasil bersinergi dengan Tourism Malaysia. Mereka datang berkunjung dan siap bersinergi dengan kita di daerah ini untuk melakukan kegiatan kepariwisataan bersama. Baik. Saya ke Pak Denny, melihat dengan upaya visa on arrival tadi disampaikan juga ada perjuangan tentunya di dalamnya untuk menjadikan dari 9 bandara Sulawesi Utara termasuk sekarang Bandara Samratulangi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau Pak Denny melirik sejauh ini sudah siap, benar-benar siap atau harus ada perbaikan lagi, Pak? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut kami itu memang siap atau tidak harus siap begitu. Karena ini kan tidak ada alasan lagi dari pemerintah karena Provinsi Sulawesi Utara menjadi tujuan wisata prioritas salah satu di Indonesia. Nah, yang menjadi trigger seperti disampaikan oleh kawan kami ini bahwa ini pendorong memang, dan bukan hanya menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mungkin super mewah, tapi perlu juga mendesain dengan event-event apa agar supaya turis yang melirik Provinsi Sulawesi Utara, terutama kawasan-kawasan yang sangat prioritas di sini, turisme prioritas, mungkin perlu ada daerah-daerah yang lain supaya di dalam program misalnya tamu datang di airport ini, bagaimana dia harus berkunjung ke tempat-tempat yang lain, harus rolling. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami segera kembali untuk Anda. Baik, terima kasih saudara, kembali Anda menyaksikan Dialog Forum Publik. Kami sementara berbincang tentang kontribusi visa on arrival bagi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Saya kembali ke Pak Denny. Pak, tadi siap atau tidak siap, pemerintah Sulawesi Utara itu harus siap. Lanjutkan Pak, silakan. Ya begitu, memang pemerintah harus punya komitmen di dalam peningkatan pendapatan negara di bidang pariwisata. Karena kalau misalnya hanya berandalkan terhadap Bunaken atau mungkin tujuan-tujuan wisata yang lain, destinasi yang lain. Nah, ini pemerintah udah dari 20 berapa provinsi ini, Manado itu Sulawesi Utara itu memang
dipilih dan terpilih. Nah sekarang bagaimana masyarakat di sana yang harus siap dengan bagaimana supaya turis itu benar-benar bahwa ada sesuatu yang punya keunikan sendiri selain daerah-daerah lain. Seperti di Bali, jangan selalu Bali, Manado juga punya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa kita juga harus punya strategi-strategi ke depan dalam arti bagaimana masyarakat dunia itu akan melirik kembali bahwa Sulawesi Utara itu adalah yang terbaik mungkin di Indonesia. Nah ini yang penting karena begini, kita jangan cuma bicara mengandalkan laut, ya. Tapi bagaimana kita bisa mencari konsep-konsep kebaruan di dalam hal bagaimana turis itu bisa datang di sini agar supaya tugas dan peran pemerintah. Karena kalau kita tahu Pak Afrika ini kan yang ngurus-ngurus visa, ngurus-ngurus paspor. Paspor itu bukan sekedar, tapi bagaimana mereka itu diberi jaminan hukum kedatangan mereka dan bagaimana mereka bisa pulang ke negara mereka. Nah itulah. Nah bagaimana mereka ada di Indonesia, ada di Provinsi Sulawesi Utara atau di kabupaten kota yang lain, masyarakat itu penting itu di sini bagaimana mereka menyambut mereka. Jangan itu berpikir bahwa kalau ada turis itu ada uang. Bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita ini sebagai pelayan bagi mereka untuk memberikan informasi inilah Provinsi Sulawesi Utara. Nah kita tentu perlu juga ada konsep-konsep kebaruan terhadap bagaimana kunjungan wisata ini dengan menggunakan misalnya visa on arrival itu supaya apakah itu juga ada konsep-konsep baru dari pihak keimigrasian untuk misalnya biayanya bagaimana kita menggunakan supaya teknologi untuk bisa bukan memantau dalam arti memata-matai, tapi paling tidak kan kita ada satu alat yang bisa diciptakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oh mereka itu ada di sekitaran sini. Dan ini harus terkoneksi dengan konsep bahwa kita memberi informasi mereka ada di mana. Baik, saya ke Pak Freja. Pak Freja, ini untuk konsep untuk visa on arrival sendiri ini bagaimana? Mungkin juga banyak pemirsa TVRI Sulawesi Utara ingin mengetahui seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk turis mancanegara datang ke Sulawesi Utara. Mungkin juga termasuk dengan lama tinggalnya seperti apa sehingga mungkin Pak Dino lebih lama tinggal di Sulawesi Utara, lebih banyak tempat yang didatangi begitu. Silakan Pak Freja. Baik. Jadi sebenarnya ini visa on arrival ini hanya salah satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada turis mancanegara. Jadi selain visa on arrival, ada juga yang disebutkan tadi oleh Pak Dino, bebas visa kunjungan singkat itu, yang 9 negara. Nah, untuk visa on arrival ini memang kita memberikan kepada warga negara asing ini bisa masuk ke Indonesia itu selama 30 hari, Pak. Nah, kalau dia dalam 30 hari ini, dia lihat itu berbagai macam keindahan yang ada di Sulawesi Utara dan ingin lebih lama lagi tinggal, misalnya tambah 1 minggu, 2 minggu, karena berkat Pak Dino ini kan, dengan rekan-rekan pengusaha wisatawan itu kan, kalau dia itu ingin tambah, kita bisa memberikan perpanjangan 1 kali lagi, 30 hari. Jadi total 60 hari. Nah, untuk visa on arrival ini, ketika orang asing datang, dia langsung mengambil visanya itu di tempat pemeriksaan imigrasi, Pak, di Bandara Samratulangi dengan membayar Rp500.000 gitu. Jadi kalau orang asingnya itu ada paspor, ada tiket kembali, kemudian tidak masuk dalam daftar tangkal, bisa masuk, langsung bisa masuk dengan membayar Rp500.000. Kemudian juga ada terkait dengan bebas visa kunjungan singkat ini. Ini diperuntukkan bagi 9 negara ASEAN, Pak. Nah, ini juga yang dipergunakan oleh orang asing dari negara-negara ASEAN untuk masuk ke Indonesia. Kalau dari visa on arrival, data kita, kalau di tahun 2019 ada 864 orang yang masuk, Pak Dino. Kemudian di 2020 kosong. Nah, sampai 24 Oktober ini yang terdata di kita, data kita itu ada 2.565 orang yang masuk lewat bebas visa kunjungan singkat. Visa on arrival, mohon maaf. Kemudian bebas visa kunjungan singkat itu ada 706 orang. Jadi di Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara. Jadi sejak April itu sudah data sudah seperti ini.
Nah, itu kan kemudian penerbangan Scoot yang hanya 2 hari, ya kan, Rabu dan Jumat menjadi 3 hari. Ini berarti ada indikasi ada peningkatan kan? Iya, betul. Terkait dengan kedatangan orang asing yang Pak Fritz, terkait dengan dokumen ini mudah bagi wisatawan untuk mengurusnya, tidak ribet begitu? Sangat mudah. Jadi kita pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan. Kita sudah diperintahkan untuk jajaran imigrasi harus melayani ya seluruh wisatawan itu dengan baik. Tapi tentu juga selain fungsi kita, Pak, fungsi kita kan ada juga fungsi pelayanan. Kemudian juga ada fungsi keamanan dan penegakan hukum. Ya, jadi kalaupun ada orang asing yang bermasalah, tentu kita akan melakukan penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh Nerdeni. Kemudian juga ada satu fungsi kita itu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. Inilah yang ketika imigrasi mengeluarkan kebijakan-kebijakan visa on arrival, kemudian bebas visa, Bandara Samrat ditentukan sebagai tempat masuk, ini adalah bagian salah satu dari fungsi fasilitator pembangunan masyarakat bagi imigrasi. Nah, saat ini juga perlu juga masyarakat tahu bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi ini bersama-sama dengan Kemenko Marves sementara menggodok namanya visa rumah kedua. Visa rumah kedua. Nerdeni. Ya, second home visa. Ini diperuntukkan bagi miliarder yang berkenan untuk tinggal di Indonesia. Jadi dia bawa ini uang sambil bekerja di sini, kemudian mungkin bisa saja uangnya itu diinvestasikan di Indonesia. Ini sementara digodok dan Sulawesi Utara mungkin harus bersiap-siap untuk menerima itu. Karena tidak lama lagi itu akan dirilis oleh pemerintah kita. Iya. Karena di beberapa negara juga seperti Malaysia itu, Thailand juga sudah mengeluarkan itu, Pak. Nah, ini kita sementara menggodok, mudah-mudahan second home visa ini bisa terlaksana sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah provinsi ya Sulawesi Utara lewat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur akan membuat Sulawesi Utara ini sebagai rumah kedua bagi para miliarder ya yang punya uang untuk hadir dan tinggal di Indonesia. Baik, Pak Dino, ekonomi Indonesia salah satu yang terbaik begitu dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan juga sekarang kebijakan fiskal yang bisa memfasilitasi masyarakat Indonesia begitu menjadi salah satu negara yang dikunjungi. Untuk Sulawesi Utara, Pak, tadi memang menarik ada penambahan bisa 2 bulan begitu tinggal di Sulawesi Utara. Betul. Bagaimana kalau dari pemerintah Provinsi Sulut melihat ini bagaimana, Pak? Jadi begini, tadi menarik sekali statement dari Pak Fritz yang terakhir itu, bahwa pemerintah pusat itu begitu banyak stimulus, insentif yang diberikan di sektor pariwisata ini untuk menggairahkan lagi wisatawan masuk, kemudian terjadi efek domino, bla bla dan lain sebagainya yang indikatornya adalah outcome pendapatan masyarakat itu meningkat. Nah, muncul pertanyaan, tadi Pak Denny sampaikan, harus ada strategi. Nah, Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe bersama Pak Wakil Gubernur, Pak Stephen Kando, ini duet pemerintah yang sangat luar biasa dalam membangun sektor pariwisata khususnya. Itu mengajak teman-teman di sektor pariwisata ini, ada 3 hal yang ditekankan di situ, yaitu unsur adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Artinya, yang disebut dengan adaptif ini, kita diarahkan oleh Pak Gubernur, diingatkan oleh Pak Gubernur Oli Dondo Kambe untuk melihat bahwa ini pemerintah pusat sekarang sedang menggenjot turis masuk. Tapi bagaimana kita harus beradaptasi dengan gaya wisatawan post pandemi ini? Berbeda. Sebelum pandemi itu wisatawan datang masif, bergerombol. Nah, sekarang pasca pandemi mereka lebih ke kelompok-kelompok tertentu, group buying, group traveler. Dia datang kelompok kecil, tapi tadi kita usahakan kualitas tinggalnya lama, spending money-nya lebih banyak. Nah, karena itu di Sulawesi Utara melalui Dinas Pariwisata, Pak Kadis Pariwisata kita, Pak Hendrika Cili, itu melakukan kolaborasi dengan stakeholder. Apa yang ditekankan? Selalu diingatkan bahwa prokes harus tetap ada. Ini sebagai jaminan kita kepada wisatawan di luar sana datang ke Sulawesi Utara aman di sini penanganannya. Dan alhamdulillah puji Tuhan
wisatawan di luar itu percaya kepada Sulawesi Utara, terbukti mereka datang. Nah, tadi disebutkan Scoot Tiger yang tadinya mereka nekat buka di akhir 2020, 0 penumpang. 2021 mulai meningkat. Seminggu 2 kali, sekarang menjadi seminggu 3 kali. Hari ini, kemarin itu load factor atau jumlah kursi penumpang itu terisi itu 170-an, hampir full. Nah, strategi kedua juga adalah soal kita beradaptasi itu tadi, dan ada sebuah kolaborasi bahwa semua stakeholder itu harus bekerja sama. Yang di ujung tombak teman-teman guide itu dia harus bisa mengupgrade diri dalam arti kalau ada kekurangan-kekurangan. Kalau dulu itu kan apa yang menjadi needs-nya turis itu nomor 2. Yang penting torong sodorkan kenapa torong pe cookies enak, ngoni mau suka atau nyanda silakan. Sekarang tidak. Kita menyesuaikan apa maunya turis, kita siapkan di sini. Kalau dulu mungkin turis-turis usia 50-an yang sering datang, tapi pasca pandemi ini lebih ke turis-turis milenial yang lebih energik. Nah, itu kita sesuaikan. Karena itu strategi inovasi itu penting. Destinasi harus menyuguhkan atraksi-atraksi yang mampu membuat mereka semakin nyaman, percaya berada di sini, bahkan lama tinggal semakin. Ini sudah dilakukan? Sudah dilakukan, Pak. Ya. Nah, bahkan tadi Pak Denny mengingatkan bahwa bagaimana supaya masyarakat juga diajak dia terlibat dan ikut menggaungkan bahwa ada hal yang baru, atraksi di Sulawesi Utara, dan itu terinformasi sampai ke negara asal. Nah, waktu pandemi berlangsung, kami di Sulawesi Utara tetap bergerak dalam arti melakukan inovasi, upgrade bersama itu tadi, kolaborasi melalui Dinas Pariwisata. Salah satu itu apa? Kita hidupkan virtual tourism. Kita orang tidak melakukan kegiatan menerima turis, tapi digenjot melalui media sosial, rame-rame untuk menggaungkan ke dunia luar bahwa kita sudah siap dan berbenah. Dan atraksinya lebih menarik. Contoh, di Tomohon. Di Tomohon itu mulai muncul teman-teman di sana, Kadis Pariwisatanya Ibu Masna Pio, wali kotanya dan wakil wali kotanya bagus sekali, Pak Karol dan Pak Weni itu menghadirkan beberapa atraksi, misalnya bagaimana kearifan lokal membuat cookies cucur, minuman-minuman khas di sana. Artinya sudah menjawab apa yang disampaikan Pak Denny tadi, konsep kebaruan. Konsep begitu kebaruan, ya, Pak Dino. Di Bolmong Raya juga terjadi inovasi. Teman-teman Bolmong Selatan memperkuat tidak hanya atraksi divingnya, tapi juga di Kota Mubagu kita bisa lihat ada kafe-kafe menghadirkan minuman herbal. Nah, ini menyesuaikan dengan pola wisatawan pasca pandemi ini. Pak Denny, melihat situasi atau kondisi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, kalau kita mulai melihat saat ini Festival Selat Lembe, Tomohon International Flower Festival Kota Manado sudah punya lokasi Malalayang sudah lama, tapi saat ini sudah diperbarui sehingga banyak kunjungan di sana. Apa kabar dengan kabupaten kota lain, saya sebut Bola Mongondo Raya dan juga wilayah kepulauan, kalau Pak Denny melihat sejauh ini? Kalau kita lihat, karena kita sekarang sudah mau selesai ada peraturan daerah tentang rencana induk kepariwisataan, jadi kami itu berkunjung ke daerah-daerah yang sebenarnya mempunyai potensi-potensi di mana potensi-potensi yang ada itu sebenarnya bersaing. Jadi ada persaingan sehat antara destinasi-destinasi yang ada. Walaupun di dalam rancangan peraturan daerah kami sudah mendapatkan informasi mana yang terunggul dari masing-masing kabupaten kota. Tapi walaupun yang terunggul mungkin tiba-tiba timbul atau datang setelah tiba, oh ini yang terbaik. Karena begini, kalau di dalam mendesain satu program kepariwisataan, pertama kita perlu tidak mendatangkan kejenuhan. Dan kemudian kedua, harus pariwisata itu berbau wangi. Seperti parfum, Pak. Kalau itu wangi, waduh di sana itu ada. Nah, itu juga semacam daya tarik begitu. Nah, sekarang kita juga, kalau menurut saya juga pikir, dengan daya tarik yang sangat spesifik di Provinsi Sulawesi Utara ini, nah itulah kita yang harus pertahankan, atau mungkin kita bikin satu konsep-konsep kebaruan. Konsep kebaruan seperti, ya ini kemarin kita juga diskusi dengan Pak Dino, kebetulan kita ada pertemuan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kemudian saya mengusulkan kenapa kita tidak ada mendapatkan kesempatan untuk membangun bicycle trekking di Pulau Manado Tua. Nah, ini konsep kebaruan yang sebenarnya kita pikir, kebetulan juga di sini Pak Frike, Pak Dino itu. Orang sepeda ini, tiga orang sepeda ini. Ini sama kalau saya sepeda tua. Sepeda tua. Kita udah di sini. Hontel, kalau ini sepeda lebih kekinian begitu. Baik, kebaruan. Nah, ini kita pikir perlu juga karena begini, kalau kita bicara tentang sepeda modern, kalau kita itu sepeda tua, kalau tidak ada tua nggak ada yang modern begitu kan. Nah, ini yang sebenarnya yang kebaruan-kebaruan supaya mereka datang cuma jenuh, cuma lihat Bunaken saya pernah di tempat lain. Nah, ini kan satu trek. Nah, kita juga berharap kalau mungkin Pak Friko kebetulan juga sebagai orang yang memang benar-benar itu menggiatkan tentang bersepeda. Sepeda itu biaya mungkin murah, tapi kemudian dia menghasilkan misalnya energi dan kesehatan yang baik. Mungkin Tomohon itu kita juga bisa pilih, mungkin satu ke Bunaken, satu ke Likupang, dan itu kita pergi ke kota Tomohon sebagai kota religius. Kota Torang Samua Basudara juga ada di sana. Nah, itulah yang mungkin konsep-konsep itu yang kebaruan dan bagaimana kita berkolaborasi antara Pak Denny, selain Sulawesi Utara harus wangi, salah satu yang harus diprioritaskan juga adalah keamanan, begitu. Oh, Pak itu pasti. Pak Prica juga melihat ini bagaimana, Pak? Untuk ketika ada turis mancanegara datang ke Sulawesi Utara juga hal yang penting diperhatikan adalah keamanan. Tidak hanya wisatawan, ya bapak-bapak, tapi masyarakat Sulawesi Utara sendiri itu bagaimana, Pak? Silakan. Salah satu faktor utama untuk menarik para turis ataupun investor tentu keamanan itu, stabilitas keamanan. Dan tentu kita melihat bahwa Sulawesi Utara mampu menjaga selama beberapa dekade ketika ada permasalahan-permasalahan tentang keamanan di daerah sekitar Sulawesi Utara itu mampu eksis untuk tetap stabil dengan menjaga keamanan. Tentu ini merupakan peran serta semua pihak. Baik dari aparat keamanan TNI Polri maupun seluruh masyarakat yang ada dan pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan ini juga dapat berlangsung ketika kita mulai banyak turis-turis yang datang. Itu kita mampu menjaga. Kita juga tadi saya ada rapat juga dengan misalnya komunitas intelijen daerah, bagaimana kita membicarakan juga terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi itu. Nah, ini juga bagaimana juga peran kita ini untuk menjaga jangan sampai Sulawesi Utara dikatakan dicap itu tidak aman bagi para wisatawan maupun investor kan. Itu kepercayaan itu yang harus tetap kita jaga. Baik, Pak Frice, kita melihat ke belakang, Pak, ternyata juga tidak semua wisatawan yang datang untuk tujuan positif. Kasus skimming baru saja kita melihat warga negara asing ternyata bisa masuk dan mengganggu sedikit untuk keamanan di Sulawesi Utara. Apa yang dilakukan pihak Kemenkumham, Pak? Baik, nah itu kejadian-kejadian seperti itu memang dampak dampak ketika suatu negara membuka diri kemudian memberikan kemudahan. Banyak orang ini mempergunakan, tidak semua orang yang masuk satu negara itu ke Indonesia ini yang orang baik-baik semua. Dia juga ada melihat, ada peluang nih ketika dia masuk dengan visa on arrival atau bebas visa, tapi saya juga punya tujuan-tujuan lain. Padahal memang kita dari imigrasi itu prinsipnya orang asing yang bisa masuk itu adalah secara selektif policy. Jadi yang selektif lah, orang-orang yang berguna lah yang harus masuk. Tetapi kan kita nggak bisa lihat ini, semua ini orang yang masuk ini baik-baik semua. Nah, tentu kita juga melakukan langkah-langkah. Ketika kita misalnya orang asing sudah masuk ke Indonesia, ada namanya kita tim pengawasan orang asing yang terdiri dari beberapa instansi terkait seperti TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian dari pemerintah daerah. Kita gabung, Pak, tim Pora. Kita melakukan pengawasan bersama-sama yang humanis terhadap orang asing seperti Denny sampaikan. Nah, kita jangan bisa gerasa-gerusu, tapi bagaimana juga kita mampu mendeteksi orang-orang asing yang keberadaan dan kegiatannya itu menyalahi aturan.
Nah, ini kita bekerja sama, bukan hanya imigrasi saja, tetapi ketika sudah berada di wilayah Indonesia, semua kementerian dan lembaga ini yang mempunyai fungsi untuk pengawasan orang asing bisa bekerja sama, kolaboratif, sinergi, gitu kan. Konsep yang dilakukan Pak, yang nyata di lapangan itu seperti apa pengawasannya Pak? Nah, kalau di kita itu memang di setiap kantor imigrasi ada namanya pengawasan mandiri, Pak. Jadi misalnya ketika kita juga melihat ada data-data orang asing, kita profiling juga orang asing yang masuk, ya. Ketika masuk, wah ini kayaknya orang asing ini dari negara tertentu ini yang rawan. Misalnya kasus-kasus dari warga negara Bulgaria ya, skimming yang kemarin yang ditangkap oleh Polda. Tentu ini yang hal seperti itu kita harus mampu memprofiling. Jadi ketika mereka masuk di tempat pemeriksaan imigrasi, petugas-petugas kita itu harus mampu mendeteksi. Oh, kalau ketika dia wawancara dan menemukan bahwa orang asing ini akan bermasalah, maka kita punya kewenangan untuk menolak yang bersangkutan tidak bisa masuk wilayah Indonesia, Pak. Jadi kita kembalikan dengan pesawat tersebut. Demikian. Baik. Saya ke Pak Dino terlebih dahulu, Pak. Pak Dino menanggapi apa yang sudah disampaikan, ternyata keamanan juga menjadi faktor penting dan Kemenkumham tidak mau kecolongan terkait dengan hal itu. Tanggapannya Pak Dino dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bagaimana? Ya, pertama yang mau ditegaskan di sini apresiasi penghargaan penuh Pak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe bersama Pak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando terhadap sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Dalam hari ini teman-teman keamanan baik dalam memelihara Kantipmas, teman-teman kepolisian, TNI maupun tadi ada yang disebutkan oleh Pak Frice, ada sebuah kelompok khusus yang mengawasi pergerakan tim khusus pengawasan untuk orang asing. Dan tentu juga penghargaan setinggi-tingginya Pak Gubernur kepada teman-teman media. Pak Dino, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami. Saudara, kami lanjutkan dialog forum publik malam hari ini. Saya kembali ke Pak Dino Gopal. Silakan Pak tadi. Jadi saya lanjutkan apresiasi dari Pak Gubernur Oli Dondo Kambe terhadap sinergitas kolaborasi yang sangat baik dari unsur-unsur pelaksana keamanan baik Kantipmas, teman-teman TNI Polri maupun juga tim sus dalam pengawasan orang asing, tapi juga teman-teman media yang begitu antusias dalam melakukan edukasi, membantu pemerintah mengedukasi tentang strategi-strategi kepariwisataan serta dampak-dampaknya. Termasuk TVRI Manado juga. Saya hitung-hitung sudah setahun ini sudah hampir 5 kali melakukan dialog seperti ini, yang intinya agar masyarakat semakin aware terhadap dampak-dampak positif kepariwisataan maupun ekses-ekses yang dimanfaatkan sekelompok oknum. Tapi paling tidak di sini ketika kita berbicara keamanan, itu tadi masyarakat sudah begitu percaya bahwa mari ini torong jaga, torong jaga sehingga percaya terhadap dampak kemajuan pariwisata. Nah, kita tahu bersama di sebelum pandemi itu dari 2016 sampai 2019 saat Pak Gubernur membuka aksesibilitas ke sejumlah negara Asia Pasifik, ini turis berdatangan dan dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara meningkat, kesejahteraan meningkat, serapan tenaga kerja sangat baik. Nah, ini yang diharapkan bisa terulang lagi, kita bisa lakukan kembali di pasca pandemi ini. Nah, tadi insentif, stimulus dari pemerintah pusat begitu banyak dan pemerintah daerah, Pak Gubernur kemudian mulai menggagas lagi dibukanya akses-akses penerbangan. Kita ketahui bersama bulan lalu Pak Gubernur sudah melakukan penandatanganan MOU dengan salah satu maskapai di Korea Selatan yaitu Jeju Air. Yang insya Allah nanti di bulan Desember ini penerbangan langsung itu bisa berlangsung, bisa terlaksana. Dan tidak hanya Jeju Air dengan Korea Selatan, juga mulai Desember dan Januari itu charter flight dengan China Taipei ya, China Taipei itu akan berlangsung.
sekitar 15 kali charter di bulan Desember dan bulan Januari juga itu banyak. Nah, begitu juga dengan charter dari Narita, kita harapkan itu kan terjadi. Kalau sebelumnya Pak Gubernur itu begitu ngotot membuka akses ekonomi melalui penerbangan langsung Bandara Samratulangi dengan Narita di Tokyo untuk ekspor ikan melalui kerjasama dengan Garuda saat pandemi berlangsung. Nah, ini yang menjadi beliau mendapat penghargaan di tingkat nasional ya beberapa minggu lalu. Nah, penerbangan langsung ke Narita ini sekarang diharapkan akan terwujud dengan membawa wisatawan, yang intinya adalah pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik dan kita bisa menjaga keamanan bersama. Nah, keamanan bersama ini juga yang saya juga mau sebutkan. Misalnya di Kota Manado ini, Pak Wali Kotanya sangat baik, aware sekali dengan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan khususnya ya. Dibuktikan antara lain bagaimana mereka bermain di media sosial itu benar-benar memanfaatkan media sosial untuk untuk membuat masyarakat pengunjung yang datang itu aman. Contoh, saat ini di Kota Manado sedang melakukan pembenahan infrastruktur di daerah Boulevard, tanpa bermaksud membanding-bandingkan dengan daerah lain, pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi coba Anda lihat bagaimana santunnya Wali Kota Manado ketika dia melakukan pembenahan infrastruktur di Boulevard itu ada pengamanan dengan tulisan-tulisan mohon doa restu kota ini sedang dibenahi. Nah, intinya itu memberikan rasa aman. Orang kalau melihat ada pembenahan infrastruktur di jalan-jalan utama, kadang-kadang, aduh, mau colo kita, mau toki di mana. Baik. Nah, hal-hal begitu yang menciptakan komunikasi publik yang sangat baik. Ada literasi yang mampu menyentuh rasa aman bagi, terutama kenyamanan ya Pak. Iya. Pak Denny, tadi di awal sempat disampaikan ada peraturan daerah nanti. Termasuk juga kalau ada tambahan konsep kebaharuan yang Pak Denny sampaikan, apa saja yang tertuang dalam hal jadi itu? di dalam program nasional Riparnas itu kita tuangkan di dalam peraturan daerah yang tingkat lebih bawah. Jadi dari Riparnas, Riparprov, Riparkap dan Riparkot. Nah, di dalam peraturan daerah itu sebenarnya kami masing-masing daerah itu kami sudah menghimpun kira-kira kegiatan-kegiatan mana yang menjadi top atau yang terbaik potensi di daerah, potensi daerah ya, tapi di masing-masing tidak boleh semua banyak begitu, karena itu ada konsekuensi tentang pembiayaan. Nah, sebenarnya kebaruan mungkin yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini karena begini, orang yang kalau kita jual Sulawesi Utara ini ada laut dan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu jangan, ini pesan-pesan saja, jangan itu pikir mereka itu bawa uang banyak, tapi akhirnya akan menurunkan animo atau kepercayaan publik negara-negara yang akan berkunjung ke Indonesia, ini terutama Sulawesi Utara, cuma akibat karena kesalahan-kesalahan, misalnya karena budayanya dan lain-lain. Nah, kemudian kita pikir begini, karena ini kita laut, kita juga harus memproteksi dari segi security sumber daya alam. Karena begini, kita tidak tahu apakah turis yang datang ke sini itu mereka benar-benar pure itu ingin menikmati alam kita. Kita tidak tahu kalau mereka itu mungkin pergi ke satu daerah, mereka mengambil spesies-spesies apakah di laut, atau apakah di hutan, atau di mana saja, atau mereka itu memata-matai, kita kan tidak tahu. Nah, ini juga mungkin ada extra security begitu. Yang penting karena ini tourism ini kan so open access, so terbuka. Pak Frija, menanggapi hal ini sudah ada antisipasi yang dilakukan, Pak? Iya, jadi ini juga bagian dari bagaimana kita juga, salah satu fungsi kita itu fungsi keamanan. Jadi sudah banyak ini orang asing yang kita deportasi, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran keimigrasian maupun pidana yang lainnya, sudah kita deportasi. Artinya bahwa tidak semua orang asing yang masuk itu orang asing yang baik-baik. Nah, ada juga tujuan-tujuan tertentu yang mereka lakukan di sini, seperti yang disampaikan oleh Mr. Denny. Nah, ini perlu kita awasi bersama. Tentu dibutuhkan kerjasama dengan
seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Benar Pak. Ingat Pak. Baik, terakhir apa yang ingin Pak Fritz sampaikan di akhir dialog malam hari ini? Silakan Pak. Tentu kami imigrasi berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pak Gubernur Wali Dondo Kame dan Wakil Gubernur Stephen Kando, terhadap kebijakan-kebijakan keimigrasian yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, juga kami tentu meminta kepada masyarakat ya bahwa selain kebijakan-kebijakan itu, kita juga ada kebijakan mempermudah dan mempercepat pelayanan keimigrasian. Jadi misalnya ketika orang asing datang ke kantor imigrasi yang dulu 4 hari atau 1 minggu, kita bisa bikin dua hari. Kemudian ada yang proses menunggu persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi 14 hari, kita potong, pangkas itu tinggal 4 hari. Jadi ini adalah bagian-bagian dari kita mempermudah dan memperlancar bagi wisatawan asing maupun investor yang mempermudah, namun juga harus mengikuti regulasi yang ada ya Pak. Kita harus juga mengawasi mereka. Baik. Baik, Pak ini Dino, perlu dukungan masyarakat baik. juga. Pak Dino, terakhir Pak, apa yang disampaikan? Ya, yang ingin kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah pusat itu terus berusaha mendorong bangkitnya pariwisata Sulawesi Utara ini pasca pandemi. Pak Gubernur sudah melobi begitu banyak penerbangan langsung luar negeri yang akan datang. Sehingga kita optimis pariwisata itu akan menjadi daya dobrak pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik. Karena itu masyarakat dihimbau untuk bersama-sama kita saling menjaga keamanan, kenyamanan, tapi juga bersama-sama mengupgrade diri untuk membuat turis itu Pak Denny, siap datang. Pak Denny, singkat terakhir silakan. Oke, kalau saya karena dari latar belakang akademik, jadi saya pikir juga mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai mengikuti kuliah, setelah mereka kembali ke kampung mereka atau mereka keluar daerah, mereka itu adalah duta-duta pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Nah, itu yang perlu kita gaungkan, karena itu bicara tentang promosi itu bukan hanya dari tertentu, tapi bagaimana mahasiswa itu juga perlu, karena kita contoh bahwa Sulawesi Utara ini nona Indonesia itu dari Manado. Gitu. Nah, itu kita terima harus kasih. bangga begitu. Mungkin satu lagi Pak. Terakhir singkat Pak. Pak Fritz, silakan. Artinya kami dari imigrasi siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk para wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara lewat Bandara Samratulangi dan kantor-kantor imigrasi kita yang ada di Sulawesi Utara ini. Baik, terima kasih sudah hadir staf khusus Gubernur Bidang Pariwisata sekaligus Koordinator Satgas Pariwisata Sulut Pak Dino Gobel, juga Kadif Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Pak Fritz Sumulang, dan juga Dr. Denny Karwur selaku akademisi. Terima kasih Bapak-bapak, senang berbincang tapi waktu juga yang membatasi kita. Kita berjumpa di waktu yang akan datang. Baik, dan terima kasih saudara pemirsa, Anda sudah bergabung bersama kami. Saya Ricky Gerungan, sampai jumpa.